Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Jumpa lagi dengan Kartika Guru Channel. Oke, kita akan bahas soal-soal perbandingan yang telah diulangankan dan diremedialkan. Loh, kenapa sih nilainya kok masih kecil aja? Iya, karena mungkin tahapan belajarnya tidak dilalui. Emang apa aja sih tahapan belajarnya? Banyak tahapan belajar itu ya. Kita share screen terlebih dahulu. Satu adalah lihat video pembelajarannya yang sudah di-share tentunya. Kemudian mengerjakan lembar kerja. Yang keduanya, yang ketiganya presentasi. Kenapa sih harus nonton video? Karena di situ materinya bagaimana kita bisa tahu isinya tanpa mengetahui teorinya. Lalu kenapa harus mengerjakan lembar kerja? Karena dari lembar kerja kita berlatih keterampilan tangan dan otak. Otak kita semakin dipacu, semakin berkembang. Terus kenapa sih harus presentasi segala? Ya, karena dari presentasi kita bisa transfer ilmu kita ke orang lain, sehingga kita itu tambah hafal, tambah mengerti, dan orang lain pun dapat ngerti juga. Kemudian kitanya juga dapat pahala karena memberikan ilmu pada orang lain. Orang lain bertambah ilmunya karena kita berikan sebagian pengetahuan kita. Nah, kali ini yang akan dibahas adalah perbandingan. Kalian tahu perbandingan itu apa saja? Yaitu menyederhanakan perbandingan, perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai, peta, dan gambar rencana. Oke, kita bahas nomor 1. Kita mulai. Bentuk sederhana dari perbandingan 200.000 berbanding 5 juta adalah kebanyakan isinya adalah 1 berbanding 25 ya. Kenapa bisa 1 banding 25 kalian tahu? Tahu dong? Apa taunya? Sok jawab. Jawabannya apa? Jawabannya adalah karena yang 200 kita bagi berapa? Kita bagi 200, guys. Kenapa? Dengan tujuan supaya 1 berbanding, gitu kan? Penanya, ya ampun. Penanya, guys. 1 berbanding, seperti itu ya. Dengan tujuan supaya 1 berbanding. Kenapa sih 1 berbanding? Ya kan menyederhanakan itu adalah harus dibagi dengan bilangan yang sama gitu ya. Makanya 200.000 banding 200.000 1, 5 juta banding 200.000 itu 25. Tapi ada ya yang menjawab 1 banding 5. Itu dari mana coba? Coba kalian jelaskan. 1 banding 5 itu dari mana ya? Ada yang menjawab 1 banding 5. Mengapa demikian? Ya, ini ada trouble sedikit. Menghalangi. Kenapa ya ada yang 1 banding 5? Kenapa ya ada 10 banding 250? Padahal ketika kita bagi 200.000 dua-duanya, bagi 200.000 dua-duanya. Supaya 200.000 bagi 200.000 itu 1. 5 juta bagi 200.000 itu dapatnya 25 gitu. Ya, nggak usah ribet, tenang aja. Perbandingan itu nggak sulit ya. Nah terus 0,6 berbanding 0,25. Ini yang menjawab cukup banyak. Tapi ada yang menjawab 14 orang, ini 6 banding 5. Kenapa ya? Oh mungkin gini, 0,6 6 gitu ya, 0,25 5 gitu. Tidak demikian guys, ya tidak demikian. Ini aduh, apa namanya? Penanya. Mohon maaf ya, penanya kayak gini. Ada redek gitu. Ya, ini kenapa 0, karena 0, salah. Bukan stabilo.
0,6. Ini penanya gimana dong? 0,6 itu 6/10. Oke ya, pelan-pelan ya. Berbanding 25 itu, 0,25 itu, kalau dua angka di belakang koma, itu per 100, guys. Ya kan? Karena dua angka kan? Kan 100 itu dua angka di belakang koma. Jadi, maksudnya 100 itu nolnya 2. Jadi kalau ada 0,25 itu 25/100. Tinggal kalikan aja silang nih. 6 kali 100 berapa? 600. 25 kali 10, 250. Jadi 600 berbanding 250. 600 karena 6 kali 100. Dananya guys. Berbanding 250. Nah, kita coret nolnya. Tinggal 60 bagi 25 ya. 60 bagi 25. 60 kita bagi 5, 12. 25 bagi 5 itu 5. Nah ini makanya. 12 berbanding 5 gitu. Mohon maaf ya. Ya, kita keluarkan lagi. Kita maju lagi ke nomor 16. 2/3 berbanding 5/4. 2/3 berbanding 5/4. Kita tinggal kalikan silang aja, guys. 2 aja kali 4 berapa nih? Nih kan silang. Apa sih arti silang? Itu tanda X. Kalau silang itu. Tanda X. Ya. Jadi, di sini harus ada X. Artinya, 2 dengan 4 kita kalikan, 8. Kemudian 3 dengan 5 kita kalikan, 15. Gitu. Jadi jawabannya 8/15. Sudah selesai. Gampang kan? Nggak susah ya. Matematika itu kecil. Nah, kalau kayak gini, ya 10 kg banding 5.000, ini masih ada yang jawab, lihat. 1/5, 29 orang nelayan. Salahnya itu yang lebih banyak. Heran ya. 10 kg. Kalian tahu nggak 1 kg itu berapa gram? 1.000, ya. 1.000. Jadi 10 kali 1.000. Karena di sini gram. Jadi kita rubah aja kilogramnya ke gram. Jadi 10 kali 10 kali 1.000. 10.000. 10.000 itu nolnya 4 berbanding 5.000. Gitu. Nah, kalian pasti ngingetnya gini. 10 kenapa 1/5? Dari mana ya? Kenapa 1/5 ya? Oh, mungkin karena ininya 10 kilo gitu ya. Ininya 5.000 gitu, jadi 1/5. Nah ini, berpikirlah. Ya, berpikir. Kita tuh mesti logika gitu. Jadi jangan, meren gitu. Nggak boleh, oh ini kali, jangan begitu. Matematika itu pasti langkahnya. Makanya kuasai teorinya. Ya, kuasai teorinya. Nah, kenapa ini harus dibahas? Karena yang remedial itu masih kurang dari 80 nilainya. Semuanya masih di bawah 80 nilainya. Makanya nanti ada remedial kedua. Ya, entahlah kenapa ya. Padahal perasaan gitu ya. Sudah diterangkan di kelas itu ya. 1 kilogram itu 1.000 gram. Jadi 10 kali 1.000, 10.000. Masing-masing kita bagi 5.000 ya. Jadi 2/1 jawabannya. Gitu. Mungkin di sini aku curiganya kalian itu tidak memahami kilogram dan gram. Seperti itu kayaknya ya. Kayaknya kuasai juga sih.
Hal-hal kayak gitu. Nah, Ani membeli 5 pasang sepatu. Kebayangkan 5 pasang sepatu? 5 pasang sepatu. Nah, udah kebayang ya? 5 pasang. Woi. 3.500.000. Jika Ani membeli 9 pasang, berapa? Nah, caranya adalah kita harus kritis. Ya, kita harus kritis. Ketika 5 pasang itu 3.500.000, kita harus kritis otak kita itu. Oh, berarti satunya berapa ya? Nah, harus seperti itu. Ya. Jadi di sini ketika 5 pasang 3.500.000, kita bisa menyimpulkan, oh iya satu pasangnya itu 700.000. Nah, jadi kalau 9 pasang, kita tinggal kalikan saja. 700.000 kali 9. 9 kali 7 berapa? 63. Udah. Nih, banyak nih yang menjawab 6.300.000 ya. Tapi masih ada yang menjawab 7 juta, 5 juta, 9 juta, 49 juta. Aduh, repot ya. Jangan ya. Nah, itu namanya perbandingan senilai ya. Nah, kalau berbalik nilai ini nih, kue kaleng, atau kue kaleng ya, yang isinya rangginang, dibagikan kepada 10 orang. Masing-masing mendapat 4 bits. Kebayang kan? Orangnya ada 10, tapi masing-masing mendapat 4 gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau ngejajarin gitu ya, 10 orang, 1, 2, 3, hey ho. Jadi ingat ke itu apa? Cerita Putri Salju deh ya. Yang Putri Salju itu adalah diikuti oleh para kurcaci, ada 7 kurcaci. Kalau ini ada 10, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 lagi, woi. 9, 10. Nih, ada orangnya 10. Ah, nggak tahu deh orang bentuk orang atau apa ini. 10. Nah, ternyata ini dapat 4, ini dapat 4. Nah, jadi di sini juga kalian harus menguasai bahasa ya, menguasai bahasa. Ketika dibagikan kepada 10 orang, ternyata masing-masing mendapat 4 pitch. Kita berpikir dong, ya 10 masing-masing dapat 4. Kita kritis dong otak kita, ya. Oh, berarti kalau satu orang dapat 4, orangnya ada 10, ada 40 dong kuenya. Begitu. Ya, kita harus kritis. Ada 40 dong. Karena satu orang 4. Itu ada 10 orang. Kalikan 10. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah jika ingin dibagikan kepada 20 orang. Nah, jadi tadi kan kuenya ada berapa? Ayo, ingat nggak? Ingat nggak? 4 kali 10, 40. Kalau yang 40 kue itu, jadi kita harus tahu dulu banyak kuenya ada berapa gitu. Ya, kita harus tahu dulu banyak kuenya. Dari mana? Ya tadi 10 orang satunya dapat 4. 4 kali 10, 40. Gitu. Nah, kemudian sudah tahu 40 kue dibagikan kepada 20 orang. Berarti kan 40 dibagi 20. 2 dapatnya. Tuh, jawabannya 2. Ada 59. Tapi ada yang menjawabnya 4. Dari mana? 4, 5, ada 2 juga. Ya, jawabannya ini. Cukup 2 saja. Karena kuenya ada 40. Begitu, guys. Oke? Lanjut ya. Uang Ani berjumlah 400.000. Jika dibelikan 20 buku, uang Ani sudah habis. Ani berniat akan membagikan buku tersebut ke banyak orang. Dia butuh 80 buku lagi. Berapa Ani harus merogoh kantong yang memenuhi jumlah buku? Aduh, ini kayaknya 51 orang menjawab 1.600.000. Oke, karena Ani itu uangnya 400.000,
dibelikan 20 buku. Jadi kalau 400.000 dapatnya 20 gitu. Kalau 80 jadi berapa kan gitu. Ini senilai ya. Kalau 400 itu dapat 20 berarti kan satunya berapa? 20.000 ya? 20.000. Nah kalau misalkan 80 buku lagi, 20.000 aja kali 80. Begitu ya. Jadi 1.600.000. Mudah kok, mudah ya. Nggak sulit ini. Kue yang dibagikan ke Ani ke banyak orang, ternyata hanya kebagian 1 piece. Ani membutuhkan 6 kaleng lagi. Nah, di sini ada kata-kata membutuhkan 6 kaleng lagi. Berarti ada berapa kaleng dong? 7 semuanya. Ya, ada 7 kaleng. Gitu, jangan 6 kaleng tapi 7. Jumlah orang yang Ani bagikan adalah 420 orang. Sebentar, apakah ini direkam? Takutnya nggak direkam. Direkam ya. Dapatkah menghitung jumlah kue yang ada dalam kaleng? Ya. Jadi 420 itu dibagi 7 kaleng. Gitu, ya. Jadi berapa? Yang dalam kalengnya berarti ada 60 piece gitu. Kenapa? Karena kan habis semua. Ada 420. Oke? Gampang kok. Kemudian skala peta 1/600.000. Nah, jarak ada pada peta. Jika pada peta, ini P mungkin ya, jarak pada peta terdapat 5 cm. Maka jarak sesungguhnya, nah di sini kalian ya, dengerin ya, 600.000 itu, skala 1/600.000 itu artinya 1/600.000 cm. Nah, senti ini kita jadikan kilometer, ya. Nah, untuk dijadikan kilometer itu, ya, dibagi 100.000 gitu dari senti. Ingat loh, kalau skala itu senti satuannya, ya. Nah, jadi kalau sesungguhnya itu adalah kilometer. Ini sudah pagu, ini sudah harus otomatis dalam otak kalian bahwa 600.000 cm dijadikan kilometer. Coret nolnya 6. 5 maksudnya. Coret nolnya 5. Jadi tinggal 6. 6 apa? 6 kilometer. Jadi skalanya itu sama dengan 1/6 kilometer. Gitu. Skalanya itu berubah jadi 1/6 kilometer loh ya. Artinya 1 senti mewakili 6 kilometer. Jadi kalau 5 senti tinggal kalikan 5. 6 kali 50. 6 kilometer kali 5. Udah 30 kilometer jawabannya. Gampang banget. Dan ini memang banyak jawaban. Tapi ada juga yang 300 kilometer. Ada yang 3 kilometer. Kenapa itu ya? Terakhir, skala 1/5 juta. Nah, ini juga kita bagi 100.000 berarti 1/50 kilometer. Gitu. Coret nolnya 5 dari 5 juta ini. Kita coret nolnya 5. Nih, coret nolnya 5. Sorry guys. Berarti 1/50 kilometer. 1 senti itu mewakili 50 kilometer. Kalau 2 senti, 100 kilometer. Kalau 3 senti, 150 kilometer. Kalau 4 senti, 200 kilometer. Pertanyaannya, jarak sesungguhnya 200 kilometer. Maka pada peta berapa? Ya 4 senti dong. Gitu. Ini ada yang bilang 2 senti. Banyak sekali yang menjawab 2 senti, 23 orang. Ya ampun. Padahal mah itu gitu ya. Padahal mah itu gitu. Jadi kita itu kalau misalkan menemukan skala begini 1/5 juta, coret aja nolnya 5. Oh, berarti 1
berbanding 50 km. Jadi ketika ada 200 km, 4 cm. Tinggal bagi 50. Ya, 200.000 bagi 50 aja. Sekarang kalau misalkan kita bisa jawab loh. Kalau 300 km berapa coba? Tinggal bagi 50. 6 cm. Gitu. Mudah ya. Tidak ada yang sulit matematika itu ya. Oke. Nanti kalian coba, aku akan share di Nearpod ya. Kalian jawab soal-soalnya. Ya sebagai tugas ya, tugas yang di remedial. Jadi mungkin sifatnya adalah tugas, kemudian kalian jawab. Supaya nilainya jadi 80 minimal ya. Dan kalian nanti tidak akan kesulitan ketika pembagian rapot. Nilainya nggak akan, pasti lulus lah istilahnya ya. Kalau kalian ikuti remedialnya dengan baik. Oke, mungkin itu saja. Ya, ini adalah siswanya yang sudah mengikuti sekitar 70 orang ya. Berarti yang 70 ini silakan kalau belum mencapai 80 nilainya ya, silakan ikuti lagi. Ikut kembali. Kalau yang sudah 80 tidak usah ikut ya, karena nilainya sudah memadai. Terima kasih ya, mudah-mudahan bisa dimengerti video kali ini. Dan kalian sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.